Pemirsa, demo puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD Sika berakhir ricuh. Kericuhan terjadi karena seorang anggota DPRD memaki pendemo. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa yang sedang demo di depan gedung DPRD Sika, Nusa Tenggara Timur, dimaki oleh salah seorang anggota DPRD. Mahasiswa yang marah kemudian berusaha menyegel gedung DPRD. Namun sayang aksi mereka dihalangi oleh polisi. Aksi saling dorong dan baku pukul pun terjadi antara polisi dan mahasiswa. Puluhan mahasiswa ini protes penanganan COVID-19 di Kabupaten Sika yang diduga menyalahi aturan. Para mahasiswa menuntut Satgas COVID-19 mengevaluasi mekanisme pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir yang merendam wilayah Katingan, Kalimantan Tengah memaksa pengendara motor menggunakan perahu. Aparat menyalurkan bantuan warga menggunakan helikopter. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya aliran sungai menyebabkan sejumlah wilayah di bagian hilir Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah masih terendam banjir. Data dari BPBD Kabupaten Katingan, banjir yang terjadi sejak 19 Agustus lalu telah merendam 11 kecamatan dengan 15.000 lebih kepala keluarga terdampak banjir. Terputusnya sejumlah akses membuat pengendara bermotor terpaksa memilih menggunakan jasa angkutan perahu untuk bisa ke tempat tujuan. Namun ongkos sewa tergolong mahal karena mencapai ratusan ribu rupiah. Dari Palangka mau ke Tumbang Sambak, ikut Kelotok atau Getek. Biayanya kisaran 300, penumpangnya 2, motor 1. Beratannya yaitu kalau dari segi biaya ya lumayan sih. Sementara itu, untuk memperlancar pengiriman bantuan bahan kebutuhan pokok bagi warga, aparat Polda Kalimantan Tengah menggunakan helikopter untuk bisa menjangkau ke titik yang dituju. Bantuan sembako diangkut melalui jalur udara dengan perjalanan selama hampir 1 jam dan setelah mendarat di sebuah lapangan terbuka, bantuan diserahkan kepada pihak kecamatan. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Surabaya sudah masuk PPKM level 2, namun tetap waspada dengan varian baru COVID-19 yang dibawa pekerja migran Indonesia. Di Rumah Sakit Lapangan Indrapura tercatat merawat sebanyak 157 pasien yang didominasi oleh pekerja yang baru pulang dari luar negeri. Pasien COVID-19 yang berasal dari para pekerja migran Indonesia Jawa Timur mendominasi di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Dari data terakhir, 157 pasien terdiri dari 149 pasien migran asal Jawa Timur dan 8 pasien umum. Meski menunjukkan adanya penurunan pasien drastis, namun tetap waspada karena pasien memiliki CT value yang sangat rendah, padahal pasien sudah dirawat selama 12 hari. Pihak rumah sakit pun mewaspadai adanya pasien terpapar varian baru, salah satunya varian Mu yang kini tengah ramai dibicarakan. Saya sudah merujuk sekitar 78 sampel untuk dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Jadi setelah PCR itu nanti genom dari virusnya itu diurutkan lagi, termasuk varian yang mana. Nah, karena tidak semua lab mengerjakan WGS, jadi kami menunggu hasilnya. Kami prosesnya itu dikerjakan di TDC, Tropical Disease Center di kampus CINER. Meskipun virus varian Mu sudah melanda 39 negara, pihak rumah sakit tetap waspada. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Korban tewas akibat kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten bertambah 3 orang sehingga total menjadi 44 korban. Sementara peluang hidup korban yang masih dirawat di rumah sakit dinilai kecil. Narapidana korban tewas akibat kebakaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten bertambah 3 orang. Sehingga total korban meninggal dunia menjadi 44 orang. Ketiga korban meninggal pagi tadi di RSUD Kabupaten Tangerang karena menderita luka bakar di atas 90%. Mereka juga mengalami kerusakan multiorgan akibat terjebak di sel saat kebakaran hebat melanda. Sementara itu, sejumlah korban lainnya masih dirawat intensif. Pihak rumah sakit menyebut peluang hidup mereka kecil. Awal pertama kali saya masuk semuanya sadar.
pasiennya. Sadar, cuman memang pasiennya sesak berat karena mengalami kondisi trauma inhalasi. Gitu. Akhirnya kami ambil tindakan untuk melakukan pemasangan ventilator, ya. Terus kemudian pasiennya kami tidurin ya secara total, yaitu sampai akhirnya jatuh ke arah kondisi shock. Obat-obatan semuanya sudah maksimal semua, tapi respon dari pasiennya memang minimal sekali. Selain menderita luka bakar, para korban juga mengalami shock dan trauma. Pihak keluarga tidak diizinkan menjenguk guna mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Andrian Firmansyah, iNews melaporkan. Tim Disaster Victim Identification DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi satu korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang dari total 44 korban. Tim DVI membuka posko antemortem agar keluarga korban dapat menyerahkan rekam medis untuk membantu proses identifikasi. Tim DVI Mabes Polri masih mengidentifikasi 44 korban tewas kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Kondisi jenazah sebagian mengalami luka bakar mencapai 100%. Berdasarkan keterangan tim DVI Rumah Sakit Polri, kondisi jenazah sebagian besar mengalami luka bakar yang berat hingga mencapai 100% menghambat proses identifikasi. Data terakhir menyebutkan 37 keluarga telah mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jika tim DVI telah berhasil mencocokkan data postmortem dan antemortem dan memiliki keidentikan, maka keluarga akan langsung dihubungi. Ya, kalau sudah teridentifikasi, nanti ada prosesnya, kita serahkan ke lapas, lapas nanti langsung ke keluarga. Masalah tenggang waktu, tim akan bekerja sampai tuntas pemeriksaan. Sampai seluruh terperiksa semua dari 41, sementara 41 jenazah itu terperiksa semua, baru selesai. Ya, jadi tidak ada tenggat waktu. Ya, sampai kapanpun akan dituntaskan oleh tim DVI untuk mengidentifikasi keseluruhan itu. Pasca kebakaran lapas kelas 1 Tangerang kemarin, petugas masih terus berjaga di sekitar lapas. Setelah melakukan olah TKP, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Petugas polisi berjaga di sekitar lapas kelas 1 Tangerang untuk memastikan kondisi tetap kondusif. Setelah melakukan olah TKP dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari sejumlah barang sisa kebakaran seperti kabel, barang elektronik, dan saluran listrik. Polisi menyelidiki dugaan tindak pidana terkait kebakaran, salah satunya dugaan kelalaian petugas lapas. Polisi telah memeriksa 20 saksi yang terdiri dari 13 petugas dan 7 warga binaan. Hari ini Polda Metro Jaya juga memeriksa 1 orang komandan jaga serta 1 orang petugas jaga. Lapas kelas 1 juga menyiapkan trauma healing bagi warga binaan penyintas kebakaran. Bagi warga binaan, bisa dibayangkan 122 orang di dalam kamar hunian itu, dan rekan-rekannya meninggal 41, yang lain luka-luka, mereka juga butuh penguatan. Ya. Kami hari ini membuat crisis center khusus bagi warga binaan di satu blok dan akan menerima bantuan pada mereka. 122 yang meninggal itu, yang meninggal 41 dan yang lain nggak punya apa-apa. Sejak dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan tahun 1982, instalasi listrik di lapas kelas 1 Tangerang tidak pernah diperbaiki. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat adanya arus pendek listrik. Dari Tangerang, Banten, Yasmin Atania, Gali Bagas, Yudi Permana, iNews melaporkan. Anaknya apa saudaranya boleh bilang?
Presiden Joko Widodo dorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar agar sekolah tatap muka bisa digelar serentak. Kami segera kembali, tetaplah di Anju Sore.